Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita memasuki minggu yang baru di dalam penyertaan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Pagi hari ini kita mau datang dengan hati yang bersyukur, menaikkan pujian, penyembahan kita sebagai bentuk penyerahan kita kepada Tuhan di sepanjang umur hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sepanjang malam Kau sudah lindungi, jagai, pelihara dan berkati kami. Ya, pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tapi semata-mata karena kasih karunia-Mu, karena kemurahan dan kebaikan yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami datang bersyukur, memuji, menyembah, menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami dalam tangan-Mu. Sebab kami aman di dalam-Mu, di dalam penyertaan dan pemeliharaan. Terpujilah nama-Mu. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sekali lagi mereka katakan, saat pagi hari kami datang kepadamu Tuhan. Saat pagi hari ku datang menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur
buat hari yang kau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Allah, ku tinggikan Allah tinggi, ku serahkan tubuh jiwa ragu dan impianmu, Tuhan aku sembah Allah, ku tinggikan Allah tinggi, ku serahkan tubuh jiwa ragu dan impianmu. Sekarang kita katakan ku sembah Allah tinggi, ku serahkan tubuh jiwa ragu dan impianmu, Tuhan dalam impianmu, Tuhan dalam impianmu, kami menyembahmu, kami meninggikan namamu Yesus, kami datang dengan bersyukur, memuji menyembahmu, sebab Kau layak dipuji, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dimuliakan, Kau yang layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu, kami menyembah, kami memujimu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah, kami memuji namamu Yesus, sebab hanya Engkau yang layak dipuji, ditinggikan, diagungkan. Hanya Kau yang layak dimuliakan,
muliakan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menyembah, kami meninggikan nama-Mu, sebab Engkau ajaib, sebab Engkau dahsyat, sebab Engkau Allah yang hebat, Allah yang berkuasa di bumi, di surga. Haleluya, haleluya. Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau hebat, Kau luar biasa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu Yesus. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau, tidak ada yang sama seperti-Mu, hanya Kau satu-satunya yang kami andalkan, yang kami percaya, Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus, 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 Yesus. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, sebab Engkaulah segalanya bagi kami. Hanya di dalam-Mu kami aman, kami tenang, sebab Engkaulah perlindungan yang teguh bagi kami. Engkau kota benteng yang teguh, kubu pertahananku, Allah keselamatanku, gunung batu kekuatanku. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya,
Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory bagimu Tuhan. Syukur, syukur. Terpujilah namamu. Ya Allah baik, ya Allah baik. Ya Allah baik. Kami menyembah, kami meninggikan namamu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Engkaulah penolong yang setia, yang kami andalkan. Sebab tidak ada yang lain, hanya Engkau. Sebab kami mau terus percaya dan berharap dan mempercayakan hidup kami. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hanya Kau satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ini ungkapan hati kami, ini iman percaya kami, bahwa sungguh hanya Engkau satu-satunya dan segalanya dalam hidup kami. Engkau sumber segala sesuatu bagi kami. Engkau sumber yang tak terbatas bagi kami. Sebab itu kami mau terus mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Sebab Engkaulah segalanya bagi kami. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan biarlah firman-Mu di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu berlimpah bagi kami. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu bagi Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan buat penyertaan Tuhan yang terus dinyatakan dalam hidup kita. Ya lagi, saya juga mengucapkan Singen Kuala Dong Si Facai bagi yang merayakan. Hari ini kita masuk di dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ke-11. Ini berbicara tentang Raja Daud setelah kemarin di pasal 10 itu berbicara tentang Raja Saul. Nah, jadi seperti di awal kitab 1 Tawarik, Bapak Hengki sudah jelaskan bahwa Ezra yang menulis kitab ini setelah pembuangan di Babel selama 70 tahun, dan itu bicara tentang hampir 2 generasi. Nah, kalau kita bicara di dalam firman Tuhan bahwa satu generasi itu 40 tahun. Nah, bayangin Bapak Ibu kalau sampai hampir dua generasi, tentu ada begitu banyak hal yang kadang bisa terlupakan. Apalagi mereka dalam keadaan dijajah, diperbudak. Tentu hati mereka dipenuhi rasa kecewa, rasa marah, hilang pengharapan, sehingga mungkin mereka nggak mau lagi memikirkan masa lalu mereka, tidak mau lagi memusingkan dari mana asal-usul mereka.
Makanya Esra secara detail menulis untuk mengingatkan lagi kepada bangsa Israel siapa mereka, dari mana asal mereka. Maka kalau pasal pertama itu kan dimulai dari Adam. Artinya Esra mau mengingatkan bagaimana mereka itu adalah umat pilihan Tuhan yang memang bersumber dari Allah itu sendiri. Dan kita sudah melihat beberapa silsilah yang secara detail disampaikan oleh Ezra. Sampai di pasal ini kepada Raja Daud. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel, dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel. Jadi jelas kita tahu, kita diingatkan, memang ketika Saul masih menjadi raja, statusnya walaupun di hadapan Tuhan sudah ditolak, kan Daud sudah diurapi jadi raja. Tapi juga bukan serta-merta Daud langsung jadi raja. Tapi dalam posisi Saul sebagai raja, Daud juga sudah menjadi salah satu andalan Raja Saul sejak Daud mengalahkan Goliat orang Filistin itu. Sehingga Daud yang ditulis di kitab ini oleh Ezra, Daud yang memimpin seluruh gerakan, artinya memimpin seluruh peperangan-peperangan bangsa Israel dan memperoleh kemenangan. Makanya kita pernah membaca bagaimana setiap kali pulang perang, perempuan-perempuan Israel menyanyikan Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Maka datanglah semua orang tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud di raja atas Israel seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Jadi awalnya hanya di Hebron, tapi kemudian seluruh Israel. Dan Daud memerintah 40 tahun lamanya. Jadi dari hal ini kita juga belajar bahwa apa yang Tuhan janjikan, itu Tuhan pasti akan genapi. Nah, tapi tentu sekali lagi yang namanya juga perjanjian kan dua belah pihak. Harus masing-masing melakukan bagiannya. Sehingga perjanjian itu menjadi sah. Perjanjian itu akan mengikat satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, mari setiap kita pembelajarannya adalah kita percaya dari sisi Tuhan, udah terbuktilah Tuhan itu pasti akan menggenapi janjinya karena dia Allah yang setia, dia Allah yang tidak pernah ingkar janji. Kalau Bapak Ibu pernah membaca di kitab Ulangan, satu ayat yang berkata, Allah bukanlah manusia yang berjanji dan tidak menepati, dia bukan anak manusia yang berjanji dan mengingkari. Nah, tinggal bagian kita. Mari, sekali lagi, hubungan kita dengan Tuhan itu bukan hubungan saling menuntut, tapi hubungan saling memberi, saling melakukan bagian. Karena seperti berkali-kali saya ingatkan, prinsip hubungan itu adalah pada saat kita sama-sama melakukan kewajiban kita, maka pada saat yang sama kita akan menerima hak kita. Artinya kalau kita mau menikmati perjanjian Allah digenapi dalam hidup kita, ya mari lakukan bagian kita, yaitu melakukan firman Tuhan. Seperti Daud melakukan firman Tuhan, dan Tuhan menggenapi janjinya. 4, lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem, itulah Yebus, dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, siapa lebih dahulu memukul kalah orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin. Lalu Yoab, anak Zeruya yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu, sebab
itu orang menamainya kota Daud. Ia memperkuat kota itu di sekelilingnya, mulai dari Milo, bahkan sekelilingnya seluruhnya. Sedang Yoab membangun kembali selebihnya di kota itu. Lalu makin lama, makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Nah, ini yang tentu harus terus kita ingat. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu karena penyertaan Tuhan. Dan tetap percaya janji Tuhan, bahwa Tuhan itu akan mengangkat kita naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Bersama dengan Tuhan kita akan lakukan perkara yang besar. Dan berkali-kali saya sampaikan, apa sih bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Dari sisi kita maksud saya Bapak Ibu ya. Ya satu-satunya bukti Allah beserta dengan kita itu kita taat kepada Tuhan. Jadi ada begitu banyak orang yang mempunyai pola pikir yang menurut saya kurang tepat. Selalu menuntut sikapnya. Karena saya mau katakan sekali lagi, itu tabiat dosa. Egois itu tabiat dosa. Menuntut itu tabiat dosa. Ya, kita bisa belajar sih di perjanjian lama pun, bahkan Musa pernah berdoa, Tuhan kalau engkau menyertai kami, ya mana buktinya? Karena banyak orang berpikir kalau Tuhan menyertai dia itu buktinya hidupnya makmur, uangnya banyak, pekerjaannya selalu berhasil. Pokoknya sisi Tuhan terus yang dituntut. Tuhan harus sertai kami, Tuhan harus bela kami, Tuhan harus tolong kami. Nah, itu kan konsepnya Tuhan jadi jongos kita, maaf Bapak Ibu. Tuhan jadi pembantu kita. Nah, padahal sekali lagi, Allah, ya dia tetap Allah di atas segala Allah yang Maha Kuasa. Dengan kemurahannya lah dia mau menyertai kita. Dan percayalah kalau penyertaan Allah itu dalam hidup kita, ya tentu segala kuasa Allah itu juga menyertai kita. Tapi sekali lagi fokusnya bukan itu. Makanya berkali-kali sekali lagi saya katakan, apa bukti penyertaan Allah dalam hidup kita? Pengakuan kita bahwa Allah itu menyertai kita. Ya kita taat kepada perintah Tuhan. Karena dalam artian penyertaan itu kan bukan hanya sekedar berjalan bersama-sama, tapi seperti seorang gembala yang mengarahkan domba-dombanya, yang memelihara domba-dombanya, yang menjaga domba-dombanya, yang melindungi domba-dombanya, bagian dombanya ya taat. Kalau gembalanya ngomong ke kanan, ya ikut ke kanan. Kalau gembalanya ngomong ke kiri, ya ke kiri. Gembalanya ngomong berhenti, ya berhenti. Gembalanya suruh makan, ya makan. Gembalanya suruh minum, ya minum. Nah, itu arti penyertaan Tuhan. Jadi satu-satunya bukti Allah hadir dalam hidup kita, Allah menyertai kita dari sisi kitanya, ya kita taat kepada firman Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Makanya orang-orang yang punya sikap hati benar seperti itu taat kepada Tuhan, ya dia akan semakin lama semakin besar. Karena seperti firman Tuhan dalam Amsal katakan, jalan hidup orang benar itu semakin lama semakin terang hingga rembang tengah hari. Mungkin pelan sepertinya prosesnya, tapi hidupnya semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin oke dalam seluruh aspek hidupnya tentunya. Nah, tapi sekali lagi, bagian kita adalah taat. Udah, sebenarnya nggak banyak bagian kita. Bagian Tuhan banyak banget. Mengarahkan kita, melindungi kita, menjagai kita, memberkati kita. Banyak bagian Tuhan. Nah, bagian kita ini cuma satu, taat saja apa kata Tuhan. Maka kita akan menikmati hidup yang semakin dalam segala aspek hidup. Karena saya percaya penyertaan Tuhan itu sempurna. Jadi sama seperti Daud, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Jadi saya lagi ingat prinsip penyertaan Tuhan adalah taat. Jadi bukan semata-mata kita minta penyertaan Tuhan, hanya kita menuntut Tuhan jagai kita, Tuhan lindungi kita, Tuhan berkati kita, Tuhan pelihara kita, bukan itu. Sehingga seringkali banyak orang kan salah konsep.
Wah, ini orang ukurannya sehingga selalu materi. Wah, ini orang disertai Tuhan. Wah, berhasil secara kasat mata, secara fisik, secara jasmani. Wah, oke, ini disertai Tuhan. Sementara orang yang kelihatannya secara standar ukuran dunia, ah, masa Tuhan yang besar menyertai tapi hidupnya kayak gitu. Rumah aja ngontrak, bla 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 dan banyak sekali. Bukan itu ukurannya Bapak Ibu. Bukti penyertaan Tuhan sekali lagi ya kalau kita taat dan kita akan menikmati hidup. Bukti penyertaan Tuhan itu sekali lagi kita bisa menikmati hidup kita dalam segala keadaan. Karena kalau seperti saya gambarkan, Tuhan menyertai kita, mengembalakan kita, bahkan kita juga bisa masuk di lembah kekelaman. Tapi bedanya orang yang disertai Tuhan, di dalam lembah kekelaman pun ada perlindungan Tuhan. Nah, itu yang harus kita pahami, itu yang harus benar-benar kita mengerti Bapak Ibu di dalam perjalanan hidup ini. Supaya seperti Daud sekali lagi disertai Tuhan dan hidupnya semakin besar. Oke, di perikop berikutnya kita masuk pada pahlawan-pahlawan Daud. Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya bersama-sama seluruh Israel dalam mencapai kedudukan raja dan yang mengangkat dia sebagai raja seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Inilah daftar para pahlawan yang mengiringi Daud, Yosabam bin Hakmoni, kepala Triwira, yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia Eleazar, anak Dodo, orang Ahohi itu, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud di Pasdamim ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu, mereka dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin, demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala ke Gunung Batu, mendapatkan Daud dekat Gua Adulam, sedang tentara orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketika orang itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Allah untuk berbuat demikian. Patutkah aku meminum darah taruhan nyawa orang-orang ini? Sebab dengan mempertaruhkan nyawanya mereka membawanya dan tidak mau ia meminumnya. Itulah dilakukan ketiga pahlawan itu. Ini ada sebuah penggalan kisah dalam perjalanan hidup Daud ketika dia memimpin pergerakan tadi, peperangan-peperangan tadi. Dia pengen minum dari sebuah perigi, dari sebuah sumur yang ada di Bethlehem, tapi masalahnya daerah itu sedang dikelilingi oleh tentara musuh, tentara Filistin. Tapi ada 3 pahlawan Daud, orang yang gagah perkasa, yang berani mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengambil air minum bagi Daud. Dan mereka berhasil, singkat cerita. Tetapi kita juga belajar dari sikap hati Daud, bagaimana Daud itu menghargai orang-orang yang ada di sekelilingnya. Daud menghargai orang-orang yang ada menyertai hidupnya. Bahkan hanya untuk urusan air minum yang dia pengen, dan akhirnya dia dapat, sebenarnya dia tinggal minum, selesai, karena dia juga pemimpin, dia punya hak untuk melakukan itu, dan orang-orang yang melakukan itu juga melakukannya dengan sukarela, walaupun sekali lagi taruhannya itu nyawa masuk ke sarang musuh. Tapi Daud punya sikap hati yang baik yang perlu kita teladani. Sebagai pemimpin kita menghargai, kita memberi respek kepada orang yang kita pimpin. Sehingga Daud tidak mau meminum air itu, tetapi Daud mempersembahkannya. Karena itu dianggap sebuah pengorbanan, lebih daripada pengorbanan seekor domba yang disembelih darahnya dan darahnya dicurahkan.
Karena ini 3 orang yang pergi mempertaruhkan nyawanya dan memperoleh air itu. Nah, jadi pembelajarannya adalah kalau kita menjadi pemimpin, kita berhasil, itu bukan karena kita. Tapi ada orang-orang di sekeliling kita yang berjuang bersama-sama dengan kita. Makanya kita nggak mau jadi bos, tapi kita menjadi pemimpin yang Yesus ajarkan, yaitu pemimpin yang melayani. Pemimpin yang berhati hamba. Nah, seperti beberapa hari yang lalu ketika ada seseorang ngomong, aduh sorry Pak, aku kemarin diingetin anak. Saya bilang nggak apa-apalah, apalah artinya nama apa jabatan penatua. Nggak ada masalah itu. Selama waktu dan kesempatan bisa, Bapak Ibu boleh minta tolong, dan saya akan tetap tolong kalau saya bisa. Jadi, aduh, masa nyuruh penatua? Nggak usah sampai segitunya Bapak Ibu. Saya bisa jadi penatua ya karena ada Bapak Ibu kan, jemaat kan. Kalau nggak ada jemaat, mau saya angkat diri saya jadi penatua juga untuk apa? Nah, jadi mari seperti itu tadi. Tuhan yang akan mengangkat kita menjadi kepala bukan ekor. Membawa kita naik bukan turun. Tapi sekali lagi, di sekeliling kita itu ada orang-orang yang membuat kita bisa naik. Tapi tentu kita nggak mau naik sendirian, kita mau naik bersama-sama. Nah, jadi mari dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, kalau kita ada di posisi sebagai pemimpin, mari praktek apa yang Yesus katakan, yang kita lihat hari ini, jadi pemimpin yang melayani. Karena Yesus saja berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Oke, saya baca berikutnya. Abisai adik Yoab, dialah kepala ke-30 orang itu, dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati di tikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Di antara ke-30 orang itu, ia paling dihormati. Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi tidak dapat menyamai triwira itu. Selanjutnya Benaya bin Yehoyada, anak seorang yang gagah perkasa yang besar jasanya berasal dari Kapsel. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya 5 hasta tingginya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak seperti pesa tukang tenun, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tongkat itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itu yang diperbuat Benaya bin Yehoyada, yang mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Sesungguhnya di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati, tapi ia tidak dapat menyamai triwira, dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa ialah juga Asahel, saudara Yoab, selanjutnya Elhanan bin Dodo dari Bethlehem, Samot orang Harod, Heles orang Peloni, Ira orang Ikes, orang Tekoa, anak Ikes orang Tekoa, Abieser orang Anatot, Sibkai orang Husa, Ilai orang Ahohi, Maharai orang Netofa, Helet bin Baana orang Netofa, Itai bin Ribai dari Gibea orang Benyamin, Benaya orang Piraton, Hurai dari lembah-lembah Gas, Abiel orang Bet Araba, Asmawet orang Bahurim, Elyahba orang Saalbon, Hashem orang Gison, Yonatan bin Sage orang Harari, Ahiam bin Sakar orang Harari, Eli Fal bin Ur, Hefer orang Mekherati, Ahia orang Peloni, Hezron orang Karmel, Naarai bin Esbai, Yoel saudara Natang, Miphar bin Hagri, Zelak orang Amori, Naharai orang Berot, pembawa senjata Yoab anak Zeruya, Ira orang Yetri, Gareb orang Yetri, Uria orang Het. Nah ini yang salah satu kisah yang tentu Bapak Ibu ingat. Sabat bin Ahlai, Adina anak Zilsa, orang Ruben, kepala orang-orang Ruben, dan beserta dia ada 30 orang. Hanan bin Ma'aka, Yosafat orang Minni, Usia orang Ashtarot, Syama dan Yeyel anak-anak Hotam orang Aror, Yediel bin Simri dan Yohas saudaranya orang Tizi, Eliel orang Mahawim, Yeribai dan Yosauya, anak-anak Elnam, Itma orang Moab, Eliel, Obed, dan Yasiel orang Mesobaya. Tentu yang seperti Ibu Caca katakan beberapa hari yang lalu, kalau udah ketemu nama-nama, aduh, bisa keselio-selio. Tapi ya tetap semangat baca Bapak Ibu. Paling tidak ketika kita baca ada satu nama, kita jadi ingat seperti yang saya katakan tadi, Uzia orang Het, Uria orang Het.
Itu ya kisahnya kita tahu, itu salah satu titik gelap hidup Daud ketika di dalam kemapanan akhirnya dia jatuh. Tapi sekali lagi kita juga belajar dari Daud ketika dia sadar, dia segera berbalik, bertobat, metanoia. Jadi dalam perjalanan hidup, seperti yang saya katakan di awal tadi, ini ditulis oleh Ezra. Ya Ezra tulis apa adanya, sejarah untuk mengingatkan bangsa Israel. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini, Bapak Ibu. Selanjutnya saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu di pagi hari yang indah ini. Setiap kami bisa bangun lagi dengan keadaan yang baik dan sehat ya Tuhan. Dan juga kerinduan kami terus mencari Engkau, terus hidup di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dan juga menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami sangat bersyukur di pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Dan juga setiap kebenaran firman yang telah kami dengar ya Tuhan. Yang telah kami dapatkan di pagi hari ini ya Bapa. Biarlah kami juga terus akan mempraktekkan ya Tuhan. Kami tahu, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik, yang selalu menyertai hidup setiap kami, yang selalu melindungi kami, yang selalu ada di dalam segala permasalahan hidup kami ya Tuhan. Dan juga di pagi hari ini Tuhan kami diingatkan, kami akan selalu taat Tuhan akan apa yang telah Engkau firmankan di dalam firman-Mu ya Bapa yang telah kami baca ya Tuhan. Kami mau taat ya Bapa. Biarlah kami terus belajar hari demi hari untuk lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan terus berkati Pak Heri, yang kesehatan, kekuatan, dan perlindungan, dan juga memperluas kapasitasnya Pak Heri ya Bapak. Bahkan juga istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada, Tuhan senantiasa memberkati. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan, Tuhan juga berkati setiap kami ya Tuhan. Baik suami kami, istri kami, dan juga anak-anak dan menantu kami, Tuhan juga terus berkati, dan juga Tuhan terus memberikan yang terbaik pada keluarga kami. Kami percaya Tuhan terus ada di tengah-tengah keluarga kami, menjadi pengharapan kami, hanya Engkau, dan penolong kami hanya Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, dan juga kami bersyukur Tuhan, di mana setiap kami keturunan Cina Tuhan telah merayakan tahun baru Cina ya Bapa, yaitu Hari Raya Imlek ya Tuhan. Kami bersyukur kami telah menjalani dengan baik, aman, damai Tuhan. Itu karena kemurahan-Mu ya Bapa. Dan juga kami akan memulai tahun baru Cina ini Tuhan, lebih lagi di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan juga di mana beberapa hari lagi Tuhan kami akan mengadakan pesta demokrasi pemilu ya Bapa untuk memilih presiden yang terbaik atas negeri ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan terus memberikan yang terbaik atas negeri ini ya Bapa. Kami percaya siapapun yang terpilih ya Tuhan, itu yang dari Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik atas bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Bapak. Biarlah pemilihan umum ini berjalan dengan aman, damai, sejuk, dan juga damai ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa buat pemerintah yang ada saat ini juga Presiden kami Pak Joko Widodo ya Tuhan. Tuhan terus berkati Presiden kami, wakilnya Pak Mahfud. Dan juga menteri yang ada juga Tuhan berkati semua ya Bapak. Biarlah pemerintahan kami yang ada ini Tuhan terus bisa berjalan, terus membangun bangsa kami Indonesia ini lebih baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pemerintahan kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu, dan juga negara kami Indonesia ini juga ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pak Heri, silakan tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya penyertaan-Mu untuk kekal bagi kami. Sebetulnya kami mau hidup di dalam penyertaan-Mu dan kami bersikap dengan benar sebagai orang yang disertai Tuhan, yaitu kami hidup taat akan firman. Sungguh supaya hidup kami jadi bukti kebesaran-Mu, karena penyertaan-Mu itu akan membuat kami menikmati segala kuasa yang ada padamu Tuhan. Dan kami mau fokus melakukan bagian kami, yaitu taat firman-Mu. Suatu kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, malaikat maga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami. Engkau membuat kami berhasil dan Engkau dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu, kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang. Mulai hari ini sampai Maranatha, dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Oke, Bapak Ibu. Saya end meeting kalau nggak ada yang koordinasi. Sampai ketemu besok ya.